Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Pandura Wicaksana, Prodi Ekonomi 2018 dari Universitas Pancasakti. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS, yaitu tentang perekonomian Indonesia. Ada beberapa soal yang harus dijawab, yaitu salah satunya adalah tentang bagaimana perkembangan sektor industri dan pertanian di Indonesia dewasa ini, serta jelaskan perbedaannya dengan perkembangan sektor tersebut pada masa Orde Baru. Oke, sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan sektor lain, pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Dengan demikian, sektor pertanian mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup produktif. Kemudian, selain diuntungkan oleh kondisi iklim dan sumber daya alam yang mendukung, pertanian di Indonesia juga didukung oleh sumber daya manusianya. Banyak petani masih memegang dan menggunakan cara-cara konvensional dalam hal menentukan tanaman, cuaca, masa panen, dan pasca panen. Cara tersebut sudah ada sejak dulu dan dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang. Adanya alih teknologi pertanian juga bukan menjadi halangan bagi para petani. Justru dengan adanya teknologi, bidang pertanian membuat petani semakin mudah dan semakin bersinergi. Oleh karena itu, diharapkan di masa mendatang profesi petani bukan lagi pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Mungkin kalau dulu bajak sawah masih menggunakan kebo gitu ya, tenaga hewan lah. Kalau sekarang udah ada teknologi, yaitu mesin. Pertanian di Indonesia juga memiliki peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Itu untuk penjelasan di soal yang pertama. Persoalan yang kedua, bagaimana perkembangan UMKM dan koperasi di Indonesia dewasa ini, serta menurut saudara, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat ber-UMKM atau menjadi anggota koperasi? Di saat ini, UMKM mengalami beberapa permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun, dan PHK buruh. Hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas berakhir pada penurunan profit secara signifikan. Untuk membangkitkan kembali kondisi ini diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan. Langkah mitigasi prioritas jangka pendek adalah dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital melalui online untuk memperluas kemitraan. Upaya lainnya yaitu kerjasama dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan upaya daya saing produk, proses pengolahan produk, kemasan, dan sistem pemasaran serta lainnya. Dan Indonesia mengkonfirmasi dari 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia, sekitar 50% atau setara 30 juta UMKM harus tutup sementara akibat pandemi COVID-19 ini. Bahkan berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LPII), bila pandemi tak kunjung usai, 85,42%
UMKM hanya akan mampu bertahan selama setahun. Sementara itu, pelaku UMKM yang masih bertahan juga tak luput dari ancaman kesehatan yang harus menghantui. Setiap hari mereka melayani bertransaksi dengan banyak orang lain silih berganti. Kontak fisik yang tak bisa dihindari, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh. Hal ini jadi ancaman bagi perekonomian nasional. Lalu yang soal ketiga, bagaimana pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia? Pengaruh globalisasi bagi perekonomian Indonesia membawa dampak negatif dan positif. Seperti yang kita ketahui, sekarang harga-harga bahan pokok seperti beras, minyak, gula sudah mengalami kenaikan harga. Itu disebabkan karena globalisasi. Sedangkan dampak positifnya yaitu kita juga tidak ketinggalan zaman dan itu juga membawa keuntungan bagi kita. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan sosial yang paling banyak bersentuhan dengan globalisasi. Misal, perdagangan internasional dan masuknya barang-barang impor di Indonesia. Globalisasi ekonomi pun membawa dampak positif bagi masyarakat kita, misalnya sebagai pemicu kreativitas dan inovasi masyarakat untuk bertahan dan bersaing dalam perdagangan global. Kemudian ada juga dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi yang bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat kita. Contoh dari globalisasi di bidang ekonomi salah satunya adalah e-commerce. E-commerce seperti Tokopedia, Amazon, eBay, dan lainnya. E-commerce adalah menjadi satu bisnis yang sedang tumbuh pesat. Melalui e-commerce, manusia akan dimanjakan oleh kemudahan-kemudahan bertransaksi barang apapun. Bisnis e-commerce ini didukung oleh kemajuan teknologi di industri telekomunikasi dan informasi. Itu yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhir kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.